Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya di Orina Sport Channel. Nah, teman-teman semua, kali ini saya akan membahas ya mengenai bagaimana sih kenapa olahraga pingpong itu ataupun tenis meja ini kok membuat apa namanya semacam kecanduan ya. Jadi setiap orang yang bermain olahraga ini seakan-akan akan apa namanya pingin berlatih, pingin bermain terus dan pingin bermain terus. Nah, ini pasti ada sebabnya, teman-teman ya. Jadi, nanti yang akan saya bahas ini apa namanya dari sisi psikologis, fisiologi dan mungkin dari sisi sosial, teman-teman ya. Dan ini memang sebenarnya penting untuk kita sharing ya, agar teman-teman juga bisa berbagi kepada yang lainnya juga, teman-teman ya. Oke, kita yang pertama adalah memang olahraga ini membuat otak itu aktif dan ketagihan akan tantangan, teman-teman. Ini yang pertama seperti ini. Nah, ini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pingpong memang memaksa otak berpikir cepat ya. Jadi kita itu akan dipaksa untuk membaca arah bola, kemudian apa namanya membaca kecepatan, kemudian putaran dan strategi lawan dalam ya hitungan milidetik, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, bahwa otak itu menyukai sesuatu yang berupa tantangan yang memang bisa dipecahkan secara cepat. Jadi ada kepuasan tersendiri ya apabila kita memecahkan suatu permasalahan secara cepat ya. Jadi setiap rally yang berhasil ya, atau pukulan yang memang tepat sasaran ya, dan kita akan merasa secara apa ya, kita akan merasa puas ya. Ini akan melepaskan yang namanya apa sih namanya hormon dopamin ya. Jadi hormon yang biasa kita sebut hormon rasa senang, teman-teman. Hormon rasa senang dan memang membuat kecanduan ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua, pingpong itu adrenalinnya itu nyata. Ya, jadi pingpong itu sesuatu olahraga yang memang cepat, intens, tapi juga ringan untuk tubuh kita, teman-teman. Jadi kombinasi ini akan membuat jantung kita itu merasa apa? Jadi berdebar. Kemudian tangan kita juga akan biasanya tangan itu basah, teman-teman ya. Dan refleks itu akan tertantang. Jadi kombinasi itu akan merangsang refleks, teman-teman. Nah, efek ini mirip seperti main game kompetisi ya. Ataupun olahraga yang sifatnya itu seperti tantangan ataupun tempur ringan lah ya, seperti itu. Nah, setiap poin seperti duel kecil-kecilan ya, kemudian menang satu bola. Itu pun bisa membuat kita itu senyum-senyum sendiri ya, karena memang ada rasa kepuasan itu ya tadi. Nah, kemudian yang ketiga, memang selalu ada ruang untuk sedikit lebih baik, teman-teman. Nah, catat nih, jadi selalu ada ruang untuk sedikit lebih baik, terutama dalam kita berlatih ya. Nah, jadi kita ingin menguasai satu pukulan ya, di mana padahal kita itu sudah mencapai level tertentu, bahkan level maksimal seperti level nasional ataupun level dunia pun ya, dia akan terus berlatih untuk bisa merasa lebih baik lagi dari pukulan-pukulan sebelumnya. Ya, itu kenapa? Nah, jawabannya adalah salah satunya satu ya memang olahraga ini adalah susah dikuasai 100%. Bahkan pemain seperti pemain tadi yang saya jelaskan, sehebat apapun itu masih bisa belajar teknik baru, spin yang berbeda, kemudian bloknya memang lebih tajam, kemudian footworknya juga lebih cepat. Nah, ini akan membuat permainan kita itu ya ingin mengulang lagi ya, terulang lagi, mengulang lagi. Nah, dan selalu akan menciptakan efek penasaran. Wah, tadi itu hampir bisa ya. Besok pasti bisa. Saya pasti bakalan bisa dan akan bisa. Terus seperti itu, teman-temannya. Nah, itu jadi membuat pingpong itu ya, tadi saya bilang, menjadi ketagihan, teman. Nah, yang keempat itu hubungannya dengan interaksi sosial dan emosi secara langsung. Jadi kalau kita bermain bareng sama teman, kemudian ada ya sedikit keributan, keseruan ya, kemudian ya tertawa bersama ya. Kalau bola nyangkut net ataupun rally panjang ya, itu bikin semua pemain ya merasakan koneksitas sosial yang kuat, teman-teman. Nah, bahkan saat kita ada kompetisi yang serius pun ya, emosi itu akan keluar ya. Ada semacam tekanan, kemudian semangat, ya, kemudian ada kepuasan, ada kemarahan ya. Sangat real time, teman-teman ya, dan membuat memang ketagihan ya. Jadi next time saya harus seperti apa,
saya punya planning apa nih next time-nya teman-teman. Nah, itu seperti itulah ya. Nah, kemudian selanjutnya tuh bahwa pingpong itu adalah olahraga ringan ya dan bisa main lama teman-teman ya. Nah, olahraga ini tidak seberat futsal ataupun bulu tangkis, terutama untuk sendi ya. Nah, tapi tetap bisa berkeringat dan berasa aktif ya, berasa memang energik teman-teman ya. Ya, kemudian olahraga ini memang membuat tubuh ataupun badan kita itu bisa bisa meningkatkan endurasi atau meningkatkan daya tahan ya. Jadi nggak cepat capek teman-teman ya. Mungkin tahap awal ya kita akan merasa cepat capek ya. Tapi setelah sering berjalannya waktu, rasa capek itu akan hilang ya. Jadi akan meningkatkan apa namanya durasi kebugaran kita. Dan cocok buat main ya berjam-jam tanpa terasa ya. Tapi ingat teman-teman ya harus kita cek bagaimana kondisi tubuh kita ya pada prinsipnya ya. Apakah kita sudah cek ke dokter atau belum? Jangan sampai kita pada saat kita ada sakit, misalkan sakit semacam sakit jantung, tapi kita memaksakan untuk olahraga ini juga teman-teman ya. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, pingpong itu membuat kecanduan ya. Itu karena ya kesimpulannya nih. Satu, kombinasi cepat dan teknik yang bikin otak itu terpacu. Yang kedua, selalu bisa merasa lebih baik ya atau bikin penasaran teman-teman. Kemudian yang ketiga, punya efek sosial ya dan emosional yang cukup seru teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu adalah aman untuk tubuh ya, bisa dimainkan dalam jangka waktu yang lama teman-teman. Nah, kalau kita ya sudah main dan susah berhenti ya, itu artinya ya kita memang sudah ketularan ataupun kita itu sudah kecanduan ya dengan olahraga yang satu ini ya. Dan ini menimbulkan rasa adiktif ataupun olahraga termasuk olahraga yang paling adiktif dan memang menyenangkan ya. Nah, jadi kalau kita mau ya olahraga gini ya bisa menjadi olahraga yang termasuk olahraga refreshing teman-teman ya. Jadi tidak cuma sekedar teknik, tidak cuma sekedar kita bermain olahraga keluar keringat, tapi memang termasuk bisa menghibur teman-teman ya. Bahkan olahraga ini bisa mengurangi stres teman-teman ya. Ini berdasarkan informasi-informasi ya dari sumber yang sudah pernah saya baca ataupun sudah pernah saya lihat ya berdasarkan informasi yang akurat teman-teman ya. Dan memang paling penting lagi bahwa sekali lagi sih olahraga ini meskipun adalah olahraga yang mengasihkan ya, bahkan kadang kita tuh suka lupa waktu teman-teman. Nah saat kita lupa waktu ya kita harus bisa mengerem ya, harus bisa apa namanya jangan kebablasan lah istilahnya ya. Kita harus juga lihat atau memantau kondisi fisik atau badan kita secara kesehatan ya. Karena jangan sampai kita over training ya. Karena sesuatu yang over training ya itu nggak akan baik teman-teman. Bisa akan cedera, mungkin apa cedera dari fisik kita seperti tangan, lutut ataupun kaki ya. Bisa juga kita akan membahayakan diri kita ya. Mungkin apa namanya efek kayak semacam kecapean ya kan yang nanti akan memicu pada serangan jantung dan lain sebagainya. Jadi kita tetap harus berhati-hati meskipun kita sudah kecanduan teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share di Orina Sport Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.